Halo kan, kembali lagi di channel Okawai. Sorry banget nggak bisa upload, soalnya kemarin-kemarin saya fokus desain. Di video kali ini mungkin udah banyak channel lain yang bahas, tapi akan tetap saya bahas versi Okawai. Jelas, singkat, mudah dipahami. Anime Classroom di Elite Season 2 akan tayang satu cour yang mungkin 3-4 volume. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe aja. Terima kasih. Sebelum masuk ke vol 4, kita akan mengenang vol 3 terlebih dahulu, atau bisa dibilang season satunya di episode terakhir. Nah, para siswa mendapat ujian khusus yang berada di pulau tak berpenghuni. Di sana, para siswa mendapat cobaan dan rintangan untuk bisa menyelesaikan ujian khusus tersebut. Nah, salah satunya adalah Ayano Koji yang berada di kelas D. Ayano Koji berhasil membawa kemenangan kelasnya dan mendapat posisi peringkat pertama, serta mendapatkan poin yang cukup banyak. Tapi dengan catatan, Horikita lah yang sebagai pusat perhatian. Nah, setelah kejadian itu, lebih tepatnya 3 hari kemudian, Ayano Koji mendapat ajakan mukbang oleh Hirata. Tak hanya Hirata, Karuizawa dan 3 temannya juga ikut mukbang. Tapi Ayano Koji menolak ajakan tersebut. Ia lebih memilih menghabiskan liburan musim panasnya untuk rebahan. Sayangnya, Hirata bersikeras dan malahan membatalkan mukbangnya dengan Karuizawa. Hirata lebih memilih mukbang bersama Ayano Koji. Setelah mendengar langsung Hirata menggagalkan rencananya, alhasil mereka berdua sepakat untuk mukbang. Singkat cerita, mereka tiba di kafe. Tak hanya menikmati makanan kelas atas, mereka berdua disuguhi dengan pemandangan indah. Tak lama kemudian, Karuizawa dan teman-temannya tiba di kafe yang sama. Bahkan Hirata tak mengetahui Karuizawa akan datang ke tempat kafe yang sama. Dirasa menjadi pengganggu kencan, Ayano Koji memutuskan pamit kembali ke kamarnya. Setiba di depan kamar, ternyata ada Sakura yang ingin meminta saran kepada Ayano Koji. Ayano Koji merasa bahwa dirinya tidak bisa membantu penuh agar Sakura bisa berteman dengan yang lainnya. Akan tetapi, tiba-tiba mereka berdua kedatangan Kushida. Maksud kedatangan Kushida adalah ingin mengajak Ayano Koji nongkrong bersama dengan kelas D. Melihat Kushida mengajak Ayano Koji, otomatis Sakura yang tipikalnya sulit bersosialisasi memutuskan pergi lebih dulu meninggalkan Ayano Koji. Ayano Koji menjawab ajakan Kushida. Bertemu dengan kelas C ya? Boleh juga, aku ikut. Kushida tidak percaya bahwa ajakannya diterima dengan baik oleh Ayano Koji. Tapi tiba-tiba mereka berdua mendapat pesan WA tentang ujian selanjutnya. Ayano Koji mendapat waktu jam 6 sore, sedangkan Kushida mendapat waktu jam 8 malam. Karena sudah jam 5 sore, akhirnya mereka berdua membatalkan acara nongkrong. Setelah kepergian Kushida, Ayano Koji melapor kepada Horikita mengenai ujian khusus selanjutnya. Sama seperti Ayano Koji, Horikita juga menerima pesan ujian khusus jam 8 malam. Horikita berkata, kalau begitu tolong sampaikan apa saja yang akan terjadi. Ayano Koji menerima perintah tersebut. Singkat cerita, jam 6 sore telah tiba. Ayano Koji pergi ke tempat pertemuan berlangsung. Di dalam ruangan ada Mashima Sensei, Sonomura, Yukimura, dan Karuizawa yang datang terlambat. Sonomura dan Yukimura adalah teman kelas Ayano Koji dan juga Karuizawa. Di pertemuan itu, Mashima Sensei menjelaskan tentang peraturan ujian selanjutnya yang mengambil referensi permainan penduduk desa dan serigala. Permainan ini mencari tahu siapa serigala yang menyamar sebagai penduduk desa dengan sedikit modifikasi. Penduduk desa sama dengan kelompok. Untuk saat ini, para siswa dibagi berdasarkan zodiak mereka masing-masing. Dan nantinya, mereka akan ketemuan dengan zodiak yang sama di setiap kelas. Mashima Sensei juga menjelaskan untuk status serigala akan diganti nama menjadi target. Status target akan ditentukan sebelum ujian dimulai. Jika ujian kali ini mulus, maka para siswa akan mendapat banyak poin, khususnya target akan mendapat 1 juta poin. Sedangkan anggota kelompok
mendapat 500.000 poin, kata Mashima Sensei. Mashima Sensei juga tak lupa memberikan kertas berupa kemungkinan yang akan terjadi. Pertama, target bisa membawa kelompoknya dengan menyelesaikan ujian. Target bisa berkhianat dengan berdiam diri, tidak memberitahukan statusnya pada kelompoknya, melainkan memberitahukan statusnya pada kelompok lain. Maka yang akan diuntungkan adalah target, karena tetap akan mendapat poin. Setelah memberitahukan kemungkinan tersebut, akhirnya pertemuan tersebut telah usai. Ayano Koji, Sonomura, Yukimura, dan Karuizawa, mereka berempat harus bekerja sama agar mendapat poin. Tapi Karuizawa malah meninggalkan kelompoknya demi menelpon Hirata. Sonomura dan Yukimura memutuskan kembali ke kamarnya dan lebih memilih subuh-subuh untuk berdiskusi. Sedangkan Ayano Koji, ia teringat dengan Horikita untuk memberikan info ujian. Sayangnya jam selesai diskusi kelompok Ayano Koji hampir jam 8 malam, sehingga ia memutuskan kembali ke kamarnya. Di perjalanan, Ayano Koji bertemu dengan Hirata dan Horikita yang sedang berdebat dengan Katsuragi mengenai hasil ujian sebelumnya. Tak lama kemudian, mereka semua kedatangan Ryuen. Kedatangan Ryuen membuat Katsuragi berdebat dengannya. Lalu disusul dengan munculnya Kushida. Nah, mereka semua adalah siswa yang menerima diskusi jam 8 malam, kecuali Ayano Koji. Sehingga Ayano Koji berkata kepada Hirata, "Sepertinya kelompokmu penuh dengan orang-orang hebat." Hirata menjawab, "Ya, aku tidak peduli, aku akan melakukan yang terbaik dalam ujian ini." Oke kan, mungkin segitu aja untuk spoilernya, yang kemungkinan episode 1 season 2 nanti, pas tanggal 4 Juli. Gue sih pengen banget lihat muka Ryuen digebuki habis oleh Ayano Koji. Gak sabar sih nunggunya. Kalau begitu, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.